sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan Makmun dari Prodi Teknik Informatika kelas B semester 3. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu pertama ada Rofi Ali, yang kedua ada Masjid Abdul Aziz, dan yang ketiga ada Slamet Saiful Amin. Oke, di sini saya akan melihatkan bagaimana cara merakit PC sampai dengan menginstal Windows atau operating sistemnya. Baik, langsung saja ke videonya. Untuk langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu motherboard atau induknya, dan untuk selanjutnya pasangkan prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Kita pasangkan prosesornya. Setelah itu kita kasihkan sebuah pasta namanya pasta thermal yang bertujuan untuk membantu mendinginkan si prosesor ketika sedang berjalan, nanti ketika dihidupkan. Dan langkah selanjutnya kita pasangkan fan prosesor atau kipas pendingin prosesor pada motherboard. Kita paskan terlebih dahulu kakinya, kita masukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia, harus masuk, tekan-tekan. Kalau sudah masuk semuanya baru kita kunci dengan cara menekan kuncian tersebut. Kalau sudah pas, lalu colokan kabel fan tersebut ke soket yang sudah tersedia, ke soket fan prosesor, untuk nantinya memberikan arus kepada kipas tersebut. Setelah itu kita pasangkan RAM, Random Access Memory. Bebas, untuk RAM bebas, mau merek bebas, juga bebas mau yang berapa giga, 2 giga, 4 giga, atau 8 giga, itu bebas. Di sini soket RAM terdapat 2 soket. Selanjutnya pada casing kita pasangkan power supply-nya, lalu dibaut, tidak goyang-goyang atau tidak ceprol nantinya ya. Kemudian untuk pemasangan motherboard ke dalam casing, sebelum dipasangkan kita tutup dulu bagian belakang casing menggunakan tutup empreng yang sepaket sama motherboard. Biasanya kalau beda motherboard itu beda lubang. Kita pasangkan, lalu kita juga baut pada setiap pojok motherboard. Dan di sini saya menggunakan motherboard tipe H61 dengan prosesor Core i3 generasi 4. Untuk langkah selanjutnya kita pasangkan hard disk penyimpanan ke
ke dalam casing. Kita pasangkan ke dalam casing dan nantinya digunakan untuk penyimpanan dan juga sistem atau OS-nya. Setelah itu kita pasangkan sebuah CD-ROM. Selanjutnya masuk ke instalasi kabel. Untuk instalasi kabel pertama kita urutkan saja, pasangkan terlebih dahulu kabel power supply, kabel arus utama ke dalam motherboard. Dan juga kabel arus yang masuk ke dalam CD-ROM, dan nantinya untuk memberikan arus pada CD-ROM agar bisa dioperasikan, dan juga kabel arus pada harddisk. Untuk selanjutnya pasangkan kabel SATA. Untuk kabel SATA kita pasangkan pada harddisk ke motherboard melalui soket yang sudah tersedia. Di situ namanya soket SATA, dan juga pada CD-ROM ke motherboard. Untuk selanjutnya kita pasangkan kabel yang berada pada casing tersebut untuk memfungsikan fitur pada depan casing. Biasanya ada audio, kabel audio dan juga kabel USB. Untuk memfungsikan colokan output audio yang berada di depan casing dan juga USB yang berada di depan casing. Untuk selanjutnya kita pasangkan kabel pada front panel. Namanya front panel itu terdiri dari power switch yang berfungsi untuk menghidupkan atau menyalakan komputer, reset switch untuk mereset komputer, ada lagi HDD LED untuk indikator harddisk, dan juga power LED untuk indikator bahwa komputer tersebut menyala. Untuk soket plus itu berada pada paling samping, biasanya berwarna hijau, dan untuk soket min berada di sebelahnya, biasanya itu kabelnya berwarna putih. Untuk selanjutnya kita rapihkan kabel menggunakan talinya bebas, mau menggunakan tali jenis apa, yang penting kabel tersebut rapih dan tidak mengenai kipas nantinya ketika komputer dihidupkan, tidak mengganggu kipas saat berputar. Baik, kalau sudah selesai, lanjut kita coba instalasi Windows atau operating system. Nyalakan terlebih dahulu komputernya, lalu sembari dengan menekan tombol delete pada keyboard untuk masuk ke menu BIOS, dan begini tampilan pada menu BIOS.
kita menuju ke hard disk priority, kita naikkan yang installer tersebut, namanya USB disk 2 kalau pada perangkat saya. Kalau perangkat lain itu pasti berbeda. Lalu tekan F10 untuk save, lalu klik enter. Kita tunggu prosesnya dan akan muncul tampilan seperti ini, tampilan Windows 10 untuk tipenya MBR. Lalu kita klik next, lalu install. Dan pada sini kita accept, lalu klik next. Dan instalan pilih yang custom installation. Dan di sini ada beberapa partisi. Yang pertama itu partisi C, yang nantinya untuk sistem kita delete terlebih dahulu. Dan yang partisi 2 dan 3 tadi jangan dihapus karena biasanya berisi data. Kita klik new, lalu apply pada partisi yang tadi dihapus. Klik OK. Kalau sudah, kita klik next. Dan instalasi sedang berjalan, kita tunggu sampai 100%, sampai instalasi tersebut benar-benar selesai. Harus sabar, kalau instalasi itu kisaran 15 menitan. Dan jika sudah selesai akan muncul seperti itu. Di sini kita klik I don't have internet untuk melanjutkan, dan continue with limited setup untuk melanjutkan. Dan lalu tampilan akan seperti ini. Biasanya masing-masing instalasi berbeda, karena di sini saya menggunakan instalasi yang sudah disetting, maka user namanya otomatis menjadi user. Berbeda dengan instalasi lain, mungkin harus memasukkan nama secara manual. Kita tunggu sebentar sampai masuk ke halaman desktop. Dan di sini pada halaman desktop masih kosong aplikasinya. Lalu kita install aplikasi apa saja yang kita butuhkan. Dan di sini saya sudah punya masteran pada harddisk eksternal, instalan beberapa aplikasi yang mungkin umum digunakan. Kita masuk ke Windows Explorer, kita cari harddisknya, posisi harddisk di mana, di D. Untuk yang pertama kita instalkan yaitu WinRAR, yang nantinya untuk difungsikan membaca file RAR agar bisa terbaca. Kita klik, kita yes, lalu install, klik OK. Dan di sini file RAR sudah bisa terlihat, beda tadi belum bisa terlihat. Dan untuk video selanjutnya kita cepatkan saja agar cepat selesai, agar tidak lama menunggu videonya, tidak terlalu lama. Kita percepat. They wanna be me, too bad. I just be making my dollars. She want to get better, was too sad. I tryna hang with my squad. Whoa, I'm tryna chill with my gang. Yeah, they try my so bad to move on. Tali chill with clumsy, tali gang. Yeah. Tembak aku, tapi tali aim. Tak ada yang kena, rasa kena game. Aku tak kenal, that you tryna claim. Then you know I ain't no savage. Mungkin sudah selesai aplikasi yang umum digunakan. Lalu pada start kita keluarkan keluarga Office ke dalam desktop agar supaya
dapat mudah diakses. Nantinya itu terdiri dari Excel, PowerPoint, dan Word yang sering digunakan. Kita keluarkan ke desktop. Dan untuk langkah selanjutnya kita aktifasi Windows terlebih dahulu. Aktifasi Windows dan Office menggunakan software yang saya gunakan untuk aktifasi, yaitu menggunakan software KMS Auto. Bisa download di Google, itu banyak, di QH ataupun di Sagamida itu menyediakan. Untuk aktivasi itu harus menonaktifkan terlebih dahulu proteksi pada perangkat. Lalu kita buka dan klik aktivasi Windows. Kita tunggu beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Dan jika sudah aktivasi sukses, kita lanjut untuk aktivasi Office. Stay real, yeah, I don't do no fakes. 9 to 5, so I don't take no breaks. City all the way up. Send me away, they say what's up. I can be sober, gotta say hi. Wanna come over, she wanna Baik, aktivasi yang successful. Berarti aktivasi Windows dan Office itu sudah selesai. Kita close saja. Untuk selanjutnya kita install driver. Driver pada perangkat. Saya menggunakan driver pack 2019. Di sini kita klik export mode. Softwarenya kita hapus semua, dan pada driver cuma terlihat VGA atau video graphic adapter. Dan yang saya install di sini cuma driver VGA. Untuk tampilan nantinya, dan selesai kita close saja. Dan di sini sudah selesai. Mungkin cukup itu video dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.